Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Edukasi Bayu Nur. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendetailkan ya daripada CBT yang beberapa pekan lalu kita publikasikan. Untuk kali ini kita fokusnya kepada soal yang berbentuk atau modelnya menjodohkan. Baik, lanjut kita login terlebih dahulu. Di dalam video kali ini, saya akan mencontohkan model soal menjodohkan di dalam CPT tersebut itu dapat membuat soal menjodohkan dengan dua model. Yang pertama modelnya adalah menjodohkan dengan satu jawaban benar. Kemudian yang satunya adalah menjodohkan kompleks. Artinya soal menjodohkan namun pilihan jawabannya banyak. Nah, untuk lebih detailnya kita mulai tahapan-tahapannya. Yang pertama tentu kita buat diisi semuanya, data umum, tahun pelajaran yang berjalan. Artinya ini sudah saya isi. Kita fokusnya kepada soal, jadi kita langsung menuju ke data ujian. Menurut data ujian, pastikan jenis ujiannya sudah sesuai. Kali ini saya akan mencontohkan ulangan semester ya. Jadi bisa ditambah, bisa dikurangi. Kalau mau ditambah untuk ujian akhir kelas 6, kelas 9, kelas 12, tinggal ditambah namanya asesmen atau ujian ya. Kalau untuk ulangan semester ya PAT atau PAS atau istilahnya dalam kurikulum merdeka sumatif akhir tahun ya, dan lain sebagainya. Kemudian sesi, pastikan sesi diatur dengan benar dan beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya itu sudah buat soal kok tidak muncul di siswa. Mungkin salah satunya penyebab adalah sesinya belum diatur dengan benar. Kemudian misalkan dalam satu hari itu ada 2 sampai 3 mata pelajaran yang diujikan ya. Pengaturan sesinya bagaimana? Sesi itu penegasannya adalah shift ya. Jadi kalau siswa itu mengerjakan secara bersama-sama, berarti hanya satu sesi. Seperti itu. Kita sudah buat sesinya ya, satu sesi. Kalau di teman-teman 2 shift ya, tinggal membuat tambah sesi menjadi 2 sesi dan seterusnya dengan pembagian waktu yang telah ditetapkan. Ruang dibuat ruang ini kelas 7 dan kelas 8 saya buatnya, mau ditambah maupun dihapus bisa. Kemudian atur ruang dan sesi seluruh peserta tes atau siswa itu sudah masuk, sudah diatur ruang dan sesinya. Nah ini masing-masing dari siswa itu sudah diatur sesi dan ruangnya. Kemudian lanjut ke nomor peserta, pastikan sudah di-generate untuk nomor peserta. Nah, ini sudah muncul. Baik, kita menuju kepada bank soal. Ini beberapa soal yang telah saya uji cobakan pada beberapa kesempatan terakhir. Kita buat soal baru ya, tambah bank soal. Kita buat namanya adalah tes IPS. Ini bebas ini, mau teman-teman buat huruf atau angka dan huruf terserah. Mata pelajarannya saya pilih IPS, ilmu pengetahuan sosial. Guru pengampunya akan saya ujikan di kelas 8. Di sini saya akan membuat soal bulan ganda 1. Kemudian kompleksnya juga satu saja sebagai syarat saja. Ini yang menjodohkan ini saya buatkan 3. Saya akan membuat 3 soal menjodohkan, yang mana dari ketiga itu nanti kita akan membuat 2 model menjodohkan. Yang pertama adalah menjodohkan dengan satu jawaban benar, yang kedua adalah menjodohkan dengan lebih dari satu jawaban benar.
Nanti seperti apa kita lihat tahapannya. Isiannya kan tidak perlu kita pakai yang isi. Untuk soal isian ini direkomendasikan koreksinya manual ya, jadi tidak perlu dibuat-buat. Nah, pastikan teman-teman semua di dalam membuat pembobotan itu sebetulnya tidak ada petunjuk baku ya. Jadi semua kembali kepada sekolah atau guru pengampunya masing-masing. Pada pokoknya total bobot itu harus 100%. Nah, seperti ini. Jumlah soalnya nanti 6, kemudian total bobotnya sudah 100%. Kalau sudah, kita klik simpan. Sudah berhasil kita membuat wadah soal atau bank soal ya untuk pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya kita menuju ke icon ini, warna kuning, impor soal. Kemudian download template, nanti akan terunduh sebuah file Microsoft Word ya. Ini di beberapa waktu lalu saya sudah membuat, langsung saja kita buka. Ini downloadnya template itu tadi. Nah, kita sesuaikan daripada bank soal yang telah kita buat ya. Tadi pilihan gandanya satu soal. Ini sudah ada satu soal, model soal seperti ini. Nanti bisa terupload dengan baik atau tidak ya. Kemudian ini juga penting ya, karena beberapa tidak menghiraukan, akhirnya ketika tes tidak muncul, kemudian ketika upload kok tidak semua terupload atau bahkan ada yang kurang. Nah, ini ketika teman-teman membuat soal dalam satu model soal, di sini pilihan ganda, misalkan 10 ya atau 20, kemudian masih ada sisa kolom, maka sisa kolom tersebut itu kita hapus. Nah, ini kita hapus. Nah, seperti ini kita hapus. Jadi model soal pertama pilihan ganda saya buat 1, maka ya 1 kolomnya. Soal nomor 2 kolom berikutnya yang kosong itu ya kita hapus seperti ini. Lanjut kepada model soal yang kedua, yaitu pilihan ganda kompleks. Dan pastikan ya teman-teman, untuk setiap daripada model soal kolomnya sudah berbeda-beda dan tentunya pada halaman yang berbeda pula, seperti ini. Tidak ada sisa, tidak perlu kita lanjut. Kita buat halaman baru. Menjodohkan tadi saya buat 2, maka selebihnya atau yang tidak terpakai ini kita hapus. Kita hapus. Nah, seperti ini. Ini saya membuat satu model soal pilihan ganda kompleks. Ganda kompleks ya. Jawaban benarnya ada 2. Kita buat font Arabik. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga dengan halaman baru. Soal menjodohkan. Nah, ini saya sudah membuat 3 model, nomor 1, 2, 3. Soal nomor 1 ini namanya adalah menjodohkan dengan satu jawaban benar. Kemudian yang nomor 2 ini adalah menjodohkan dengan beberapa jawaban benar. Artinya jawaban benarnya lebih dari 1. Ini yang ketiga ini sama dengan yang nomor 1, yaitu menjodohkan dengan satu jawaban benar. Sisanya, nah ini kita hapus. Itu yang saya maksud. Termasuk ini. Tadi saya untuk isian singkat kan tidak pakai ini. Nah, ini juga dihapus. Model soal yang tidak dipakai ini juga kita hapus. Yang terakhir isian. Uraian. Tadi saya buat 1, ini juga sudah saya buat. Kita support ke gambar ya. Ini berupa gambar ini. Bisa berupa download dari Google ataupun maupun screenshot ya. Kita rekomendasikan gambar-gambar itu ukurannya kecil saja. Ukuran-ukuran kecil pada gambar yang akan dibuat soal itu dihasilkan dari screenshot. Terkadang kalau download dari Google itu besar ukurannya kadang ya. Nah, sama seperti tadi, nomor-nomor atau kolom yang tidak terpakai itu kita hapus. Disisakan kolom nomor soal yang akan digunakan. Kita fokus lagi kembali kepada ini soal menjodohkan. Yang dimaksud dengan soal menjodohkan dengan satu jawaban benar adalah baris kiri dan kanan itu jumlahnya sama. Jadi
pilihan satu ini jawabannya hanya satu di dalam lajur sebelah kanan. Ini juga satu-satu. Dan pembuatan kunci jawaban maksudnya adalah kode baris 1, artinya ini al-humazah, itu kunci jawabannya adalah B, pengumpat. Kemudian 2 kuncinya A. Kode baris nomor 2 surat Al-Adiyat, saya besarkan ya. Surat Al-Adiyat itu kuncinya adalah A, kuda yang berlari. Kemudian baris yang ketiga itu kunci jawabannya adalah C. Al-fil itu artinya gajah. Itu model soal menjodohkan dengan satu jawaban benar. Satu lagi, pembuatan kunci jawaban yang dimaksud adalah baris pertama itu kuncinya C. Berarti Nabi Muhammad itu kuncinya adalah Al-Quran. Kemudian soal nomor baris kedua kuncinya A. Nabi Musa itu kuncinya adalah Taurat. Yang ketiga, baris ketiga kunci jawabannya B. Berarti Nabi Daud itu kunci jawabannya B, Zabur. Seperti itu cara membuat soal dan penempatan kunci jawaban untuk soal menjodohkan dengan satu jawaban benar. Nah, untuk yang nomor 2 ini soal menjodohkan dengan lebih dari satu jawaban benar. Maksudnya adalah di lajur sebelah kiri itu ada media elektronik. Yang termasuk media elektronik itu apa saja? Nah, di kolom sebelah kanan tinggal pilih. Di sini ada jawaban benarnya lebih dari satu. Maka diambil pengertian atau kunci jawabannya dibuatnya adalah kode baris pertama yaitu media elektronik. Media elektronik, maka kunci jawabannya adalah atau jawaban benarnya adalah BCD sebanyak 3. Televisi, radio, handphone. Kemudian kode baris kedua itu adalah media cetak. Yang termasuk media cetak itu ada 2, A dan E, yaitu koran dan majalah. Itu model soal menjodohkan dengan jawaban lebih dari satu. Nah, keduanya ini kita bisa support nanti kita ketika diupload, ketika kita unggah ke CBT-nya. Baik, seperti itu. Saya rasa sudah selesai. Kita verifikasi template soalnya. Jangan lupa diklik simpan, kemudian kita tutup. Selanjutnya kita akan unggah template soal yang telah kita verifikasi tadi ke dalam CBT. Dan di sini ya, upload soal. Ini template soal IPS, kita klik. Nah, sudah muncul. Soalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini gambarnya juga selesai. Kalau sudah, kemudian kita klik upload warna biru. Sukses. Total isi soal 6, total soal impor 6. Sudah sesuai, berarti semuanya sudah masuk ke dalam aplikasi. Kita klik OK. Kemudian kita ini sudah klik detail warna hijau. Kita verifikasi hasil uploadan soal tadi, kita verifikasi dengan cara klik detail warna hijau ini ya. Soal-soal yang sudah sesuai daripada bank soal yang telah dibuat itu pasti di sini ada keterangan pembuatan soal selesai warna hijau. Kalau belum selesai itu warnanya merah, ada keterangannya. Kita cek atau kita verifikasi satu persatu. Ini pertanyaannya sesuai ya, pilihan gandanya, termasuk spasi, kemudian enter itu sudah sesuai. Kita pilih pilihan ganda komplek, kita cek. Ini Arabiknya seperti ini, fontnya sangat bagus. Ya karena saya tadi tidak membuat tidak pakai harokat ya, jadi memang ya seperti ini. Kalau dipakai harokat ya nanti dia tampil harokat. Kemudian menjodohkan. Nah ini isi menjodohkan seperti ini. Nanti akan tampil ke siswa juga seperti ini. Al-humazah kita perbesar coba. Al-humazah itu adalah pengumpat.
Kemudian al-adiyat artinya kuda yang berlari kencang. Dan al-fil gajah. Jadi kalau kita mau edit, kita lihat, tinggal klik pensil tadi ya. Nah seperti ini. Tinggal dirubah. Kalau tabel dia hanya seperti ini, klik-klik, kurang menarik ya. Jadi list yang bagus seperti ini. Ini satu jawaban. Model soal yang pertama adalah satu jawaban. Nanti soal yang kedua itu multi jawab. Sudah kita simpan, sudah sesuai tadi. Kita lanjut ke soal yang kedua, menjodohkan dengan banyak pilihan jawaban. Kita rubah ke list. Nah, dia seperti ini. Pilihannya yang banyak jawaban. Media elektronik itu apa saja? Televisi, radio, handphone. Media cetak apa saja? Koran, majalah. Nah, seperti ini. Soal menjodohkan dengan banyak jawaban. Atau jawabannya lebih dari satu. Kita klik simpan. Terakhir kita cek soal yang ketiga. Nabi Muhammad Al-Quran, Nabi Musa adalah Taurat, Nabi Daud adalah Zabur. Sudah sesuai ya. Kita simpan. Yang terakhir adalah soal uraian. Kita beri satu gambar. Nah ini perlu pahami. Setiap soal utamanya ada gambarnya ya. Teman-teman jangan lupa untuk verifikasi seperti ini. Nah ini dia gambarnya terlalu besar. Kita klik, kemudian kita pilih mengecil, kita kecilkan dengan persentase yang ada, 25% atau 50. Kita pilih 50. Seperti ini. Meskipun di sini kecil, tapi nanti ketika tampil di siswa itu sudah besar. Kita klik simpan. Oke, sudah selesai. Verifikasi soal siap untuk diujikan. Kemudian kita membuat jadwal ujian. Ke menu jadwal tadi, kita tambah jadwal. Pilih mata pelajaran tadi namanya adalah IPS ya. Oke. Kemudian pilih dari bank soal mapel IPS. Tes IPS, jenis penilaiannya kita buat PAT. Tanggal mulai hari ini, selesai hari ini. Durasi 10-15 menit misalkan. Durasi minimal 2 menit. Artinya durasi minimal itu siswa bisa mulai kirim jawaban itu setelah 2 menit. Kalau teman-teman buat juga katakanlah 8 ya, maka siswa bisa mulai kirim itu dimulai dari menit ke-8. Kalau idealnya durasi 90 menit, siswa mulai bisa kirim di setting 75 menit, artinya 15 menit sebelum ujian berakhir siswa baru bisa kirim, meskipun 60 menit sudah selesai, belum bisa kirim, menunggu menit setelah menit ke-75. Itu maksudnya daripada durasi minimal dan durasi menit di sini. Kita hanya contoh ya untuk mempersingkat waktu juga, kita buat 1 menit saja. Acak soal tidak perlu, acak jawaban iya. Tampilkan hasil kepada siswa tidak perlu. Aktifkan ujian, reset izin kita aktifkan juga pakai token. Kemudian kita klik simpan. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya kita login, kita lihat token dulu. Kita copy tokennya agar nanti mudah ketika kita simulasi. Kita cek akun siswa salah satu kelas 8 ya tadi ya. Saya pilih ini. Oke. Baik, kita logout, kemudian kita lanjut login menggunakan akun siswa. Ini adalah akun siswa.
kita menuju ke menu ujian atau ulangan. Jadwal hari ini muncul ya IPS. Kita klik kerjakan. Diminta untuk memasukkan token. Kita pastekan token yang kita copy tadi, kemudian kita klik mulai. Soal yang pertama, ini sudah sangat baik ya. Kemudian ini soal menjodohkan. Pada hari kiamat, bumi mengeluarkan segala sesuatu. Peristiwa hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran, di antaranya apa saja? Surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah dari pilihan jawaban ini. Klik selanjutnya. Nah, ini soal menjodohkan ya. Ini kok kecil kurang besar, maka kita klik zoom out, apa itu? Ini tanda plus. Dia menjadi besar. Al-Humazah, surat Al-Humazah itu artinya adalah pengumpat. Al-Fil itu artinya gajah. Taruh. Al-Humazah artinya adalah pengumpat. Al-Fil artinya adalah gajah. Nah, ini anak panahnya kurang sesuai ya, tapi yang penting adalah warnanya sesuai, itu menunjukkan daripada jawabannya. Oh, itu tadi ketika di zoom dia seperti seolah tidak sesuai ya. Kalau kita normalkan tampilan, dia sesuai. Al-Adiyat itu jawabannya adalah kuda yang berlari kencang. Al-Fil adalah gajah. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika di zoom maka dia berubah. Nah, seperti ini. Maka kita normalkan. Dinormalkan maka juga sesuai, warna sesuai, anak panah menjodohkan juga sesuai. Kita lanjut ke soal menjodohkan dengan banyak jawaban ya. Media elektronik, yang termasuk media elektronik apa saja? Seperti televisi, kemudian radio, kemudian handphone. Media cetak ada koran, ada majalah. Soal berikutnya, Nabi Muhammad kitabnya adalah Al-Quran. Nabi Musa kitabnya adalah Taurat. Nabi Daud kitabnya adalah Zabur. Oke. Nah, ini gambarnya juga muncul besar kan? Ketika di siswa sudah sangat jelas. Kita jawab seperti ini. Kita cek. Nah, ini sudah muncul icon kirim, kita klik kirim. Nah, sudah selesai dikerjakan. Kita logout, coba kita lihat di akun guru atau di akun admin ya. Akun guru bisa, akun admin bisa. Hasil daripada ujian. Kelas berapa tadi? Kelas 8. Nah, ini nilainya 100, betul semua ya. Kemudian tadi yang belum tersinggung tentang cetak. Di sini ada output berupa kartu peserta. Kemudian daftar hadir siswa, berita acara pelaksanaan ujian, daftar peserta, kemudian jadwal pengawas. Nah, seperti ini bulan akhir tahun. Mau dirubah, tinggal cetak. Itu untuk kartu peserta.
kemudian daftar hadir. Kalau sini dibuat kopnya ya, nama kop header 1, header 2 itu untuk kop yang ada di atas itu. Nah ini karena aku belum diisi ya. Hadir berita acara pelaksanaan ini diisi untuk kopnya. Nah, seperti itu. Lain-lain bisa teman-teman review sendiri ya, karena tadi pada video ini kita fokus kepada menariknya, sangat bagus ya tampilannya untuk model soal menjodohkan. Baik, mungkin itu pada video kali ini. Selamat mencoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Internetnya putus. Oke, baik, kita ke beranda. Kita log out. Baik, itu review dari saya, salah satu model soal pada CPT ini. Sampai berjumpa pada kesempatan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.